Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Basri SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga tahun 2024. Berikut ini saya akan membagikan coaching untuk supervisi akademik di ruang kolaborasi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Basri. Pak Basri apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat pada hari ini, Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat semua sekeluarga, Bu ya. Amin, insya Allah sehat, Pak. Baik, Bu. Berdasarkan WA yang masuk ke saya tempo hari, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa yang mau dibicarakan, Bu? Ayo, Bu. Iya, Pak. Sebenarnya ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Pak Basri. Apakah Pak Basri bisa membantu saya, Pak Bas? Insya Allah hari ini ada waktu, Bu. Siap untuk membantu Ibu ini. Oke, terima kasih, Pak Bas. Ya, kira-kira Ibu hari ini kata Ibu tadi ingin menyampaikan ada masalah begitu, Bu ya. Baik, Bu, kita tidak punya waktu panjang pada hari ini, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan pada pembicaraan kita pada hari ini, Bu? Apa ya, Pak? Kira-kira saya ingin mendapatkan solusi lah, Pak, dari permasalahan yang akan saya ceritakan kepada Pak Basri pada hari ini. Ya, baik. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi dari apa yang Ibu rasakan pada hari ini dengan pembicaraan kita begitu, Bu ya? Ya, betul, Pak. baik, Bu. Tadi Ibu menceritakan ada permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Kira-kira permasalahannya serumit apa kira-kira, Bu? Atau bisa diceritakan lebih rinci lagi, Bu? Oke, baik, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Bas pada hari ini terkait dengan pembelajaran saya, Pak. Kebetulan saya di kelas 12 itu semester ini sudah mulai belajar akuntansi. Nah, jadi anak-anak kelas 12 IIS itu, Pak, ternyata saya lihat tuh kurang tertarik gitu terhadap pelajaran akuntansi saya, karena banyak hitungannya gitu, Pak. Mungkin itu yang membuat anak-anak kayaknya malas atau bad mood gitu untuk belajar akuntansi. Mungkin seperti itu, begitu. Pak, cerita saya. Iya. Berarti sekarang anak-anak Ibu sudah masuk kepada pembelajaran akuntansi, Bu ya. Sehingga banyak hitungannya kata Ibu tadi, sehingga kurang menarik bagi siswa kelas 12 begitu, Bu ya. Iya, betul, Pak. Kurang menarik itu, Bu. Kenapa Ibu bisa mengatakan kurang menarik itu, kira-kira seperti apa menurut Ibu? Iya, Pak, kurang menariknya itu ketika saya belajar di jam pertama pelajaran akuntansi, anak itu masih ada semangat gitu untuk belajar. Setidaknya ada rasa ingin tahu mereka terhadap pembelajaran akuntansi. Nah, ternyata ketika jam pembelajaran akuntansi sudah mulai di jam terakhir, kebetulan tuh kurikulum meletakkan jadwal akuntansi itu di hari Rabu itu di jam 7.08, Pak. Nah, itu pada pukul 2 sampai jam 3 itu kan lumayan menguras pikiran gitu. Itu yang membuat saya itu berasumsi bahwa anak-anak itu memang tidak bersemangat gitu untuk mengikuti pembelajaran akuntansi di jam terakhir gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi kurang semangat menurut Ibu di situ karena menurunnya rasa semangat siswa karena difaktorkan oleh jam kata Ibu ya, jam betul, terakhir. Nah, Ibu kalau boleh kita skalakan ini, Bu, pada hari ini siswa Ibu itu kalau kita skalakan dari angka 1 sampai 10, kurang minatnya anak tadi ini kira-kira berada pada angka berapa, Bu? Kalau untuk skala, Pak, ketika di jam terakhir itu skala anak itu di angka 5, Pak. Karena anak lebih cuek dan tidak bersemangat gitu di dalam pembelajaran. Motivasinya kurang, terus moodnya juga kurang karena sudah ngantuk kan di jam terakhir itu. Mungkin itulah di skala 5, Pak, kira-kira. Ya, berarti berada pada skala 5 karena moodnya sudah semakin menurun gitu, Bu ya. Betul, Pak. Iya.
kira-kira ini Bu, angka berapa sih Bu yang Ibu harapkan dari skala anak Ibu itu kira-kira? Saya inginnya anak itu di jam pagi angka 8, maunya di siang juga 8 gitu Pak. Harapannya mau di angka 8 lah, supaya Iya, tetap semangat, tetap termotivasi meskipun di jam terakhir pembelajaran gitu. iya, baik-baik Bu. Berarti harapan Ibu kalau paginya 8, siangnya juga 8, Iya begitu Bu betul ya? Pak. Iya Pak. Jadi eh, kira-kira ini Bu ya, Ibu kan menginginkan angka 8 ini. Jadi kekuatan apa kira-kira yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan proses pembelajaran menari itu Bu, sehingga bisa tercapai pada angka 8 itu Bu gitu. Kekuatan ya Pak ya. Iya Bu. Kalau untuk kekuatan, mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak, berdasarkan kebutuhan belajar anak, membuat metode pembelajaran yang bervariasi, terus juga nanti menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu. Meskipun di jam terakhir, ya sayanya mungkin harus lebih proaktif lah gitu ya untuk menciptakan pembelajaran. Meskipun belajar akuntansi, anak-anak juga tetap bersemangat ya. Saya harus melihat juga kebutuhan anaknya itu berdasarkan gaya belajarnya juga, minatnya juga. Mungkin itu sih Pak kekuatannya. Dan juga ini Iya, Pak, iya seperti Bu. kekuatan saya sarana prasarana yang ada di sekolah juga bisa saya manfaatkan, dan juga kekuatan dari siswanya. Nah mungkin gitu sih Pak kayaknya kekuatan yang bisa saya kemukakan. Ya, baik Ibu. Jadi kekuatan yang Ibu kemukakan itu berdasarkan dari sarana prasarana, kemudian dari kekuatan siswa itu sendiri. Nantinya Ibu akan membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak yang Ibu katakan tadi berdiferensiasi Bu ya, begitu Bu Iya ya? betul Bu, iya. Ya. Tadi Ibu mengatakan ada kekuatan siswa dan sarana prasarana. Maksudnya di sana apa sih Bu tentang kekuatan siswa dan sarana prasarana itu Bu? Kalau untuk kekuatan siswa mungkin untuk jenis penugasannya gitu Pak. Jadi tidak hanya anak-anak itu belajar di kelas saja, mungkin saya bisa berkolaborasi nanti dengan bendahara BOS untuk melihat pencatatan akuntansi laporan keuangan gitu ya Pak. Jadi nanti anak-anak bisa terjun secara langsung. Jadi anak tuh bisa belajar secara penuh gitu. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas saja, tapi juga anak bisa melihat nih nyatanya ternyata belajar akuntansi enak ya, ternyata hitungannya seperti ini, kita bisa seperti ini. Nah harapannya itu. Kalau untuk sarana prasarana ya tadi apa yang ada di sekolah mungkin itu bisa saya manfaatkan Pak. Terus untuk kolaborasi tadi mungkin tidak hanya dari pihak sekolah, juga bisa nanti mungkin berkolaborasi dengan keuangan di desa atau di instansi-instansi terkait lainnya yang bisa mendukung motivasi anak atau semangat anak belajar akuntansi. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik, bagus sekali ini Bu, rencana Ibu ini ternyata Ibu sudah mempunyai rencana cemerlang nih Bu ya. Iya. Nantinya Ibu akan langsung turun ke lapangan seperti ke desa, bendahara desa, kepada bendahara sekolah, kemudian Iya. rencana-rencana Ibu ini kira-kira nih Bu, langkah apa yang lainnya yang bisa Ibu lakukan Bu? Langkah-langkah apa kira-kira selain dari yang tadi Bu? Mungkin langkah lain itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Dalam hal mungkin melihat juga nanti bagaimana supaya anak tetap belajar dengan cara gembira, senang meskipun di jam pembelajaran. Mungkin itu kolaborasi dengan rekan sejawat yang nanti bisa menjadi support system saya di sekolah gitu. Ya baik, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan kawan rekan sejawat gitu Bu Iya, ya. betul Pak. Lalu kira-kira bagaimana Bu penugasan siswa berikutnya itu Bu? Ya baik Pak, kalau untuk penugasan siswa ya sesuai dengan yang saya paparkan di pertama tadi, bahwa nanti untuk penugasan siswa tidak hanya belajar menghitung secara otodidak di dalam kelas, tapi nanti saya bisa juga membawa anak langsung terjun ke lapangan gitu, melihat situasi dan kondisi bagaimana pencatatan akuntansi itu sebenarnya. Jadi nanti anak bisa praktek langsung di lapangan, oh ternyata seperti ini ya. Jadi harapannya nanti dengan penugasan-penugasan secara terjun lapangan, mungkin anak-anak lebih antusias gitu untuk belajar akuntansi. Baik Seperti baik, itu Pak. berarti Ibu
Ya, berarti Ibu nanti akan langsung terjun ke lapangan. Bagus Iya, sekali Bu, untuk langsung dipraktekkan ke lapangannya. Mudah-mudahan nanti siswa Ibu memang betul-betul lebih semangat lagi walaupun di siang hari karena metode-metode yang begitu bagus dari Ibu ya. Nah, amin Pak. kira-kira dari rencana baik Ibu ini kapan ya kira-kira Ibu mulai ini Bu? Untuk rencana insya Allah hari Selasa depan Pak, kebetulan akuntansi Selasa depan itu saya masuk di jam terakhir. Nah, insya Allah nanti akan saya coba untuk merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan atau yang solusi yang sudah mulai saya lihat nih titik terangnya nanti bagaimana supaya anak bisa belajar akuntansi meskipun di jam pembelajaran terakhir. Insya Allah minggu depan saya akan laksanakan Pak. Baik, luar biasa Ibu Siti ya, Masya Allah ini Ibu Siti memang sudah ada terbayang waktunya, pelaksanaannya, rencananya hari Selasa depan. Jadi ini memang membutuhkan waktu persiapan yang singkat namanya Bu. Ini waktunya sudah semakin dekat ini. Nah, kira-kira ini Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan rencananya pada hari Selasa mau dilaksanakan. Selain dari itu, komitmen seperti apa kira-kira yang Ibu akan lakukan sehingga akan bisa terlaksana apa yang Ibu rencanakan itu Bu? Baik Pak Basri, kalau untuk komitmen sesuai dengan yang saya rancangkan tadi bahwa nanti saya akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi melihat kebutuhan belajar anak. Itu nanti saya akan menciptakan juga pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak nanti saya pun harus menciptakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif, terus nanti supaya anak tetap bersemangat dan tetap bersenang gitu di dalam pembelajaran akuntansi meskipun di jam terakhir pembelajaran gitu Pak. Ya baik Bu, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu akan menyediakan video-video pembelajaran seperti yang Ibu ceritakan tadi juga Bu ya, begitu Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira dari komitmen yang sudah Ibu lakukan itu, lalu dukungan apa kira-kira yang akan Ibu butuhkan lagi dan adakah orang-orang yang bisa membantu sehingga komitmen Ibu itu bisa berjalan dengan baik Bu? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan guru yang ada di sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah ya Pak Basri untuk bisa membantu saya nanti atau bisa mendengarkan keluh kesah saya untuk bisa mengingatkan saya atau memberikan solusi juga kepada saya nanti bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir kekhawatiran yang saya rasakan pada hari ini. Jadi nanti insya Allah nanti saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya atas permasalahan saya ini. Ya, baik. Berarti Ibu sudah mempunyai bayangan apa solusi dari yang menjadi ragu Ibu atau yang menjadi rumit Ibu dari awal tadi ternyata sudah ada solusinya dan sudah ada orang-orang yang tempat Ibu untuk berkolaborasi. Iya Jadi betul Pak. begini Bu, kita nampaknya sudah di ujung waktu ini Bu. Kira-kira pembelajaran apa sih Bu yang Ibu dapatkan pada pembicaraan kita pada hari ini Bu? Iya baik, terima kasih Pak Basri. Ternyata setelah saya sharing dengan Pak Basri hari ini, ternyata banyak solusi yang bisa saya dapatkan ternyata dari permasalahan atau kekhawatiran yang sedang saya rasakan pada saat ini. Yaitu pertama, dalam menghadapi jam riskan tadi itu ternyata kita bisa menjadi guru yang lebih kreatif gitu ternyata ya Pak Basri. Ternyata kita harus menciptakan pembelajaran itu ya secara menyenangkan. Bagaimana cara saya nanti bisa menciptakan suasana kelas tetap menyenangkan dengan metode-metode baru, metode-metode yang bervariatif agar nanti motivasi anak meskipun di jam pembelajaran terakhir juga bisa terlaksanakan dengan cara bahagia dan menyenangkan. Terus yang kedua itu mungkin tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Basri untuk meminimalisir ketakutan-ketakutan yang sedang saya rasakan pada saat ini. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari coaching kita hari ini Pak Basri. Baik Bu, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari
pertemuan kita hari ini Ibu, sehingga nantinya Ibu akan bisa melaksanakan apa rencana baik Ibu itu. Baiklah Ibu, setelah Ibu mendapatkan solusi-solusi itu, setelah kita berbicara pada hari ini, kira-kira bagaimana nih Bu perasaannya pada hari ini? Perasaannya lega, plong ya Pak. Ternyata rumit yang saya rasakan, ternyata setelah berbagi dan meminta Pak Basri mendengarkan cerita saya, ternyata lega, ternyata ada solusi dari permasalahan yang sedang saya khawatirkan itu. Mungkin itu sih Pak Basri. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dari Ibu sendiri berdasarkan dari hasil kolaborasi atau percakapan kita pada hari ini. Baik Bu, karena waktu kita sudah habis nih Bu, mungkin barangkali pertama sekali saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu yang telah memilih saya untuk bisa saling berbagi pikiran dan untuk coaching pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang rencana Ibu berjalan baik, sehat selalu Bu ya. Dan kita harus mengakhiri waktu nih Bu, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.